Perkenalkan, nama saya Vincent Sompi, NIM 2102111060120 dari kelompok 10. Perkenalkan, saya Daniel dari kelompok 10 dengan NIM 210211060127. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan untuk tugas hands-on pertama yaitu pada section 2 dan pada section keempat. Dan untuk section kedua saya akan demokan dan selanjutnya akan didemokan yaitu section 4 yaitu oleh teman saya Vincent Sompi. Baik, pada video kali ini saya akan lakukan demo pada tugas hands-on satu yaitu mata kuliah komputasi awan. Nah, di sini yaitu tugas kelompok. Namun pada saat ini, pada video ini saya akan melakukan demo pada bagian section 2 yaitu Virtual Cloud Network. Nah, pada section 2 ini kita diminta untuk melakukan konfigurasi Virtual Cloud Network peering pada Oracle yaitu pada link berikut. Kita copy dan ini dia untuk yang section 2 yaitu configure Virtual Cloud Network peering. Oke, langsung saja kita start dan kita run. Nah, di sini masih introduction. Di sini task yang pertama kita diminta untuk membuat akun, tapi kita sudah punya akun. Kita tinggal login saja pada Oracle Cloud. Kita akan login kalau om Oracle. Out. Oke, ini kita login dulu. Next. Oke, kita next lagi. Ini ya. Oke, setelah kita masukkan username dan password, kita klik sign in. Oke, kita tunggu untuk kita login ke Oracle Cloud itu sendiri. Dan kita di sini kalau di akun saya mengaktifkan dua langkah. Jadi saya akan menyetujui dari HP saya. Allow, oke. Oke, setelah saya allow, kemudian kita akan login ke redirect ke Oracle Cloud itu sendiri. Jadi setelah login, kita diminta untuk kita telah login untuk yang task 2 ini karena yang task pertama kita telah memiliki akun yang disediakan dari kampus yaitu dari Unsrat. Dan di sini task 2 kita sudah login juga dan untuk itunya yaitu ini. Kemudian kita masuk pada when you sign up, enter. Oke, ini sudah. Oke, ini kita sudah untuk yang enable secure verification. Untuk multifactor authentication, saya sudah mengaktifkannya tadi, yaitu melalui aplikasi Oracle Authenticator. Oke, oke. You may now press to next. Oke, kita next. Nah,
Pada bagian ini kita akan membuat SSH key atau kunci SSH di mana pada Oracle Cloud Shell. Dan watch the video below. Kalau klik wow, kita tonton dulu. Oh, jadi dia masuk di. Oke. If you are using Live Labot Sandbox, you need first to switch compute instance, kemudian compute instance, ya setelah itu jika Anda menggunakan lingkungan Lab Sandbox, teman-teman perlu berlari kompartemen, tekan instance, oke. Setelah itu select the cloud. Pilih kompartemen yang ditempati. Oke, ini kan instance. Kita sudah di instance, baru kita pilih kompartemen dan pilih kompartemen. Kita pilih select the compartment you are assigned. Oh, ini ya. Kompartemen saya itu ini. Kompartemen yang saya punya itu Daniel Pasaribu 026 root untuk kompartemennya. Kemudian hmm, oke. Kemudian terus ada Oracle. To shall go to Cloud Console. Oke, di sini. Sini ya. Siap. Oke, ini cloud. Kita akan masuk pada Cloud Shell itu sendiri untuk menggenerate atau membuat SSH key itu sendiri. Oke, setelah itu kita tunggu. Kita ikuti lagi instruksi yang ada di sini. Oke, oke ya.
Oke, oke, kita ini kita close aja. Would you like to run a tutorial? I'll feature FN to it. Oke, kita iyakan aja. Oke. Setelah itu kita masukkan perintah mkdir titik ssh. Oke, kita ketikkan di sini m mkdir titik ssh. Kemudian kita enter. Selanjutnya kita cd ke ssh itu sendiri. Cd ssh. Kemudian kita enter. Saya harap bisa di copy ya. Kita enter. Hmm, kenapa nih? Oke, tunggu sebentar. Oke, kita di sini telah masuk pada folder SSH itu sendiri. Kemudian kita ketikkan perintah ssk min ssh min keygen keygen ssh min keygen spasi min b 2008 min b 2048 min t rsh min t rsh sa min f terus kita kasih nama SSH key name-nya itu eh cloud hands on satu key satu. Kita di sini kasih nama untuk SSH key name-nya itu cloud hands on key. Cloud kalau di sini cloud cloud s hands on key satu. Ini bisa nggak ya? Oke, ini bisa juga ya. Cloud and jadi kita beri nama SSH key-nya namanya itu cloud hands on key. Oke, kita enter. Untuk ini, kita enter aja. Oke, seharusnya untuk SSH key ini kita sembunyikan karena ini bersifat rahasia untuk SSH key ini. Dan untuk video ini nanti akan saya blur untuk atau saya akan generate ulang untuk SSH key-nya.
Oke, kita masuk pada langkah selanjutnya yaitu oke, examine to kita artikan lagi apa artinya. Periksa dua berkas yang baru saja Anda buat, yaitu kita klik ls. Oke, jadi di sini ada dua, yaitu ada Cloud Hands-on Key dan Cloud Hands-on Key.pub. Jadi di sini ada dua file ya. Kemudian tulis the contents of the public key. Use the command. Nih, kita ketikkan cat cloud cloud hands. Aduh, salah ini. Hands. Aduh, salah ini. Hands on key dot pub. Enter. Nah, ini dia. Untuk yang cloud hands on key dot pub yaitu ini. Seharusnya ini juga saya akan sensor karena ini bersifat secret atau privasi untuk kode SSH itu sendiri dan tidak boleh dipublish. Oke, kemudian copy the content, kita terjemahkan lagi. Salin konten kunci publik dan simpan di suatu tempat untuk nanti saat menempelkan kunci ke instans komputasi di lab mendatang. Pastikan Anda menghapus semua pengembalian tetap yang mungkin telah ditambahkan. Kunci pub harus terdiri dari satu baris. Nah, jadi kunci SSH ini kita akan simpan di suatu tempat, ya. Ini yang kedua ini untuk yang cloud hands-on key.pub. Oke, kita saya akan pause dulu video ini untuk menyimpan kode ini di mana saya akan simpan. Oke, saya sudah menyimpan kode kunci SSH yang saya miliki di suatu tempat. Saya sudah menyimpannya. Kemudian kita akan masuk ke masuk ke lab selanjutnya yaitu configure virtual cloud network peering. Masuk. Nah, setelah kita mengenerate SSH key, di sini kita akan mulai mengkonfigurasikan virtual cloud network itu sendiri. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu perkenalan akan lokal VCN peering itu sendiri. Nah, nah, di sini terdapat task. Yang pertama itu kita harus sign in ke Oracle Cloud Infrastructure Console dan buat create VCN. Sign in using your tenancy username and password. Use the login option under Oracle Cloud Sign in. Sign in Oracle Cloud. Kita cari. Apakah ada di sini? Oke, ini ya Oracle Cloud Infrastructure. Oke, dan itu ya. Oracle Cloud Infrastructure Console.
Oh ini ke sini kan. Oke, kita sudah login ya. Tapi kayaknya beda sih ini. Oracle Cloud di mana cuy? Oh ya mungkin di Oracle Cloud itu sendiri. From the OS service, klik networking. Oke. Networking, kemudian kita ke virtual cloud net. Kita ini mungkin networking, virtual cloud network. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita masuk pada langkah ketiga. Select the compartment. Ah, compartment. Select the compartment. Oke, ini tadi yang tadi. Compartmentnya. Ini ya, manage compartment. Oke, ini ya mungkin untuk yang manage compartmentnya. Kemudian kita ikuti lagi. Pastikan kompartemen yang benar dipilih di bawah daftar. Oke, kemudian fill out isi kotak dialog berikut. Oke, create VCN. Oke, di sini kita akan create VCN. Nah, di sini kita isi seperti bagi berikut ya. Namanya itu manajemen manajemen VCN. Kita beri nama manajemen VCN. VCN. Oke, kemudian kita beri nama create in kita beri nama di oke ini kita beri nama di root ini. Oke, kemudian kita beri IP 10.0.0.1/16. Hmm,
IP versi 4-nya kita masukkan seperti yang di sini. 10.0.0.0/16. 10.0.0.0/16. Kemudian kita masuk pada langkah berikutnya, yaitu hmm, manajemen visi dan manajemen visi dan manajemen visi dan kemudian klik VCN. Sedangkan gini segini saja, kemudian use DNS. Hmm. Oke, saya rasa begini aja. Klik VCN. Jaringan cloud virtual akan dibuat dan data VCN Anda akan muncul di konsol VC. Klik ke bawah untuk menemukan VCN Anda dan jika beberapa VC, kalau klik nama VCN Anda. Nah, ini ya. Ini VCN yang kita buat yaitu manajemen VCN. Oke, in VCN details kita klik internet gateway. Kemudian kita klik internet gateway. Kemudian kita isi namanya itu internet gateway. Kemudian kompartemennya itu ini root bawaan. Kemudian kemudian kita kemudian kita setelah kita mengisikan dialog box, kemudian kita klik create internet gateway. Oke, oke sudah ada. Itu di sini namanya itu internet gateway dengan status available dengan tanggal pembuatan yaitu pada hari ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 tanggal 9 November 2024. Oke, kita masuk pada langkah selanjutnya yaitu eh, klik klik root table and klik default root table for VCN. Kita klik root table, kemudian kita klik default, kemudian pilih default root. Kemudian kita pilih ini default default root table for management VCN, yaitu nama VCN yang kita telah namai tadi sebelumnya, yaitu manajemen VCN. Uh, oke, kita klik saja. Selanjutnya selanjutnya klik add root, terus kemudian kita akan membuat root root rules. Klik add root rules dan kita isikan dengan yang ada pada gambar berikut ini. Kita
Kita isikan dengan nama Internet Gateway. Kemudian untuk destination CIDR atau bloknya itu kita isikan nilai itu 0,0,0,0/0. 0,0,0,0/0. Oke, ini adalah destination CIDR blok. Selanjutnya kita buat target internet. Target internetnya itu ini gateway. Target internetnya itu ini internet gateway. Kemudian untuk description-nya ini untuk tugas hands on pusat diperuntukkan tugas hands on satu. Oke. Kemudian ini kita klik add root rules. Oke, sudah dibuat ya ini untuk root rulesnya itu destinationnya ini 0,0,0/0 dengan target tipe yaitu Internet Gateway dengan root tipe statik dan deskripsinya itu diperuntukkan untuk tugas hands-on satu. Kemudian kita klik on your VCN, klik subnets and create subnet. Klik on your VCN. Oke, ini kita mau balik tadi kemana? So, oke, kita balik lagi ke manajemen VCN. Nah, di sini kita klik lagi untuk yang subnet. Mana ini subnet? Kita pilih subnet. Ini subnet. Ki- Kemudian pada bagian subnet ini kita diminta untuk membuat create subnet lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita klik create subnet. Kemudian kita beri nama seperti ketentuan yang ada di sini. Subnet 01. Kita beri nama subnet. Subnet 01. Kemudian kompartemennya itu ini root yaitu Denpasar 1026 root. Kemudian untuk CIDR bloknya itu 10.0.0.0/24. 10.0.0.0/24. Oke, begini. Kemudian kita lihat lagi. Kemudian untuk root table-nya itu default. eh, ini ya, default. Kemudian publik. Kemudian kita pilih publik untuk subnetnya itu sendiri. Kita pilih public ya, jangan kita pilih yang private. Tapi di sini untuk yang tugas hands-on kita pilih yang public subnet. Oke, setelah itu use DNS resolution. Oke, selanjutnya setelah kita mengisikan semua file yang ada di sini, kemudian kita klik create subnet. Oke. Profesional apa artinya? Oke, penyediaan. Oke. Once the subnet
Nah, di sini statusnya masih setelah subnet dalam satu setelah subnet dalam status tersedia, klik tapi di sini oh sudah tersedia tadi sebelumnya provisioning. Setelah subnet tersedia, klik local peering gateway dan klik local peering gateway. Kemudian kita buat lagi untuk local peering gateway. Nah, di sini kita isikan lagi seperti yang tadi, fill-fill yang dibutuhkan, yaitu ini kita beri nama LPG 01. Kemudian untuk kompartemennya itu ini sendiri, root. Kemudian kita klik create local peering gateway. Oke, di sini statusnya sudah available atau sudah tersedia. Kemudian kita masuk pada step ke-14, ulangi langkah 2 sampai 4 to create second VCN, but this time use a non-overlapping CIDR block. Oke, apa ini artinya? Ulangi langkah 2 sampai 4 untuk membuat VCN kedua, tapi kali ini gunakan blok CIDR yang tidak tumpang tindih. Oh, oke, oke. Jadi di sini kita buat kita akan buat VCN yang kedua, tapi dengan menggunakan IP versi 4 CIDR block yang lain gitu, nggak boleh sama gitu. Jadi kalau sama dia nanti nggak bisa jalan. Oke, kita kembali masuk kita masuk ke sini lagi ke networking sini. Nah, di sini kita buat satu VCN yang lagi yang baru, tapi di sini kita kasih nama yang berbeda gitu, yaitu piring VCN. Di sini kita kasih nama piring VCN. Dan ingat, ini adalah VCN yang kedua. Yang pertama tadi namanya itu manajemen VCN. Yang kedua yaitu ini piring VCN. Oke, kemudian kita beri IP-nya itu 172.0.0.172.0.16 172.0.0.0/16. Oke, pastikan sudah benar. 172.16.0.0. Oke, kita klik VCN. Nah, di sini kita udah punya dua VCN. Yang pertama tadi manajemen VCN. Sekarang kita ke Viring VCN. Nah, ulangi langkah 5 sampai 6 untuk membuat internet gateway for the second VCN. Nah, sama seperti yang VCN pertama, di sini kita juga akan mengulangi cara yang sama untuk membuat internet gateway. Kita masuk pada internet gateway, kita create internet gateway, kemudian kita beri nama internet gateway juga, ini ya. Kemudian kita klik lagi add subnet for this, tambahkan subnet juga pada ini create subnet. eh, kita ikuti pacuannya ini marketing piring subnet, marketing marketing piring subnet. Setelah itu kita pilih regional. Oke, ini regional, kemudian
IP versi 4-nya itu 172.16.0.0.16.0/24. Oke, pastikan untuk IP versi 4-nya tidak salah, sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian kita pilih default route table ke ini, kemudian kita pilih public, public subnet, dan kita pilih, dan kita setelah semuanya terisi, kita klik create subnet. Lanjut pada langkah ke, ups, up, kita edit dulu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pada task kedua, yaitu eh, task yang kedua yaitu membuat to compute instance dan lakukan konfigurasi routing. Pada ini kita akan kembali lagi ke Oracle Cloud. Kita pilih kita pilih compute, kita pilih instance, maka akan seperti ini. Dan di sini masih kosong. Kemudian kita klik create instance. Kemudian kita mengisikan pada yang ada seperti di sini. Kita beri nama instance nomor satu, instance nomor satu, kemudian instance nomor satu, kemudian kita pilih availability domain ID1, tapi di sini always AD3 karena kita menggunakan eligible, kemudian kita pilih image-nya yaitu Oracle Linux 7.9. Tapi di sini yang tersedia Oracle Linux 8, tidak masalah. Dan untuk shape-nya yaitu VM standar E21 Micro dengan status, oh ya, di sini sudah sesuai. Kemudian GPU-nya memori 1, GPU 1, network bandwidth 0,48. Oke, ini yang saya punya. Security bagaimana? Oke, Oracle Linux. Oke, oh, bisa diedit kok. Oke, kayaknya ini udah pas ya. Alt domain. Oke, ini aja ya. Ini yang free untuk yang AD3.
Kemudian di save, oke sudah ya. Kemudian networking, klik edit. Yes. Once. Oh, networking ini ya. Yes, tidak ada. Piring VCN, kemudian di sini tidak ada bagian apa ya? Instance satu, select the first VCN, oke. Ini, oke, VCN-nya ini primary network, select existing, primary VNC information, network, kemudian subnet, subnet. Oke, ini primary NIC IP address, assign public, assign a public IP versi 4 address. Oke, kemudian sudah ya, sepertinya sudah. Show advanced option, show advanced option. Kemudian kita pilih check use network security groups, use network security group. Um, Uncheck. Oh, ini kita tidak centang, tapi kita centang begini. Kemudian eh, add SSH key. Oke. Oke, di sini kita ada SSH key-nya. Oke, di sini kita pilih pasti public key. Oke, bentar ya, saya upload dulu untuk SSH key-nya.
Di sini saya pasti untuk SSH-nya public, kemudian use in transit encryption, block volumes tidak ada, leave the default, block volume tinggalkan secara default, dan klik create. Oke, pastikan udah betul semua ya untuk banyak, kemudian sign, DNS privat, DNS record, oke, manajemen VCN, oke, oke. Kemudian kita untuk yang instansi pertama, setelah semuanya di sesuai, kemudian kita klik create. Kita membuat instan yang pertama. Oh, ternyata ternyata ada error guys. Ntar ya. Wah, kenapa nih? Bentar, ya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk task yang kedua yaitu membuat dua compute instance dan melakukan konfigurasi routing. Nah, di sini kita akan kembali lagi pada Oracle Cloud. Kita masuk pada compute, kemudian instance. Oke, di sini karena masih belum ada instance yang terbuat, kita akan buat baru, create instance. Di sini kita misalkan kita kasih nama instance 01 dengan kompartemennya itu root atau bawaan, itu Daniel Pasaribu 026. Kemudian image we recommend oke, seperti ini. Oke, ini. Kemudian kemudian seperti ini. Kemudian kita masuk pada information, kita edit. Untuk ininya kita pilih yang VCN pertama. Kemudian eh, subnet select existing, subnet 01, oke. Oke. Kemudian kita masukkan SSH key public, ini kita copy. Kemudian kita paste di sini, stay. Setelah itu eh, setelah ini, setelah semuanya terbuat, semua kolom terpenuhi,
Kemudian kita klik create. Klik create ya. Pastikan tidak ada yang salah. Stand satu, oke. Manajemen VCM. Oke, kemana kita klik? Oke, nah di sini kita telah membuat instance yang pertama yang telah kita buat tadi. Kemudian kita lanjut ke kesalahan batas lain yang ditampilkan. Pilih bentuk yang berbeda dari VM standar. Oke. Repeat the step to create a second compute in second vision. Nah, kita akan mengulangi langkah yang sama untuk membuat instance kedua atau instance satu lagi, di mana ini instance pertama telah kita buat. Kita balik lagi ke sini, compute instance. Kita buat lagi satu lagi instance, kita kasih nama instance 02. Itu ini. Oke. Kita kasih nama instance 2, kemudian ininya ini, kita biarkan default, on demand, kemudian kita edit lagi untuk bagian primary VNC invasion. Nah, di sini, ini kan instance kedua, jadi kita pilih yang Peering VCN yang kedua juga, itu ini Peering VCN. Ini merupakan VCN yang kedua atau yang second VCN. Oke, kompartemennya sudah, subnetnya yaitu keting piring subnet. Oke. Marketing piring subnet, kemudian kita assign. Oke. Tidak ada masalah sejauh ini. Hmm, kita pasti lagi. Oh, salah, salah, salah. Nah, ini. Kemudian, jika sudah, seperti ini. Kemudian, oke. Kemudian kita create. Kita periksa lagi sekali lagi. Instance 2 ke Linux. Oke, piring VCN. Oke. Kemudian kita create. Oke, di sini kita telah berhasil membuat dua instance, yang pertama dan instance yang kedua. Oke, ini apa ini? Kita artikan dulu. Setelah instansi berada dalam status berjalan, catat alamat IP public dan alamat IP privat dari dua instansi komputasi. Oke. Nah, di sini kita kembali lagi. Nah, di sini statusnya sudah berjalan ya. Untuk dua instance, kita kembali lagi compute instance. Nah, di sini eh apa namanya? Instance pertama dan instance kedua itu telah berjalan. Ya, jadi di sini kita harus mencatat eh,
public IP dan private IP yang kita akan butuhkan nanti untuk melakukan konfigurasi dengan SSH. Untuk itu, kita catat terlebih dahulu untuk public IP. Public IP untuk instance pertama itu ini instance eh, public IP itu kita lihat seperti ini. Kemudian private IP, private IP-nya itu ini. Ini instance yang pertama. Kemudian ini instance kedua, public IP-nya instance ini, kemudian private IP ini, private IP-nya ini. P, kemudian kita paste di sini. Oke. Nah, setelah itu kita masuk pada langkah selanjutnya, konfigurasikan gateway, buka laman detail VPN pertama Anda, lalu klik gateway. Oke, oke, oke. Nah, di sini kita buat virtual cloud network di apa namanya? Kita ini kita tunggu. First VPN detail fix and click local peering gateways. Kemudian kita klik local peering gateway. Local peering gateway. Kemudian kita klik tiga, ke titik tiga. Ini kita klik tiga gini. Establish. Kemudian hmm, establish peering connection. Browse below. Kemudian peering virtual cloud network. Kita pilih peering VCN. Local peering gateway per compartment, kemudian LPG 02. Oke. Setelah semuanya terisi dengan benar, kita klik verify the local peering gateway status as peering. Setelah semuanya telah dibuat, ini kita klik establish. Oke, kita tunggu sampai statusnya menjadi available ya. Oh, pending. Di sini statusnya period connected affair. Oke, tunggu, kita tunggu. Wah, di sini sudah statusnya sudah available dan statusnya period connected to appear. Nah, jadi sini telah berhasil. Selanjutnya berarti eh, kami sekarang membutuhkan untuk melakukan konfigurasi tabel dan security list. Navigate to first VCN detail specs and klik route table. Kita ke route table lagi. And default route table for
Nah, di sini, oke, di sini kan tadi kan kita ada buat nih yang root roles-nya itu Internet Gateway. Klik add root roles dan kita masukkan ketentuannya itu ini. Local peering gateway, untuk destination CIDR bloknya yaitu 172.0.0.0.0/24. Pastikan tidak salah ya. Untuk nilainya, oke. Selanjutnya, kemudian untuk targetnya kita LPG 01 dan diperuntukkan untuk tugas hand-on satu. Oke. Kemudian kita apakah ada lagi? Kemudian klik out road rules. Oke. Nah, di sini di root rules kita sudah memiliki dua. Yang pertama tadi itu Internet Gateway dan yang kedua itu Local Peering Gateway. Lanjut, navigate to your first. Kemudian kita masuk pada security list. Oke, security list. Oke, di sini. Kemudian default security listnya ini kita ke sini. Lalu kita tunggu. Kemudian di sini ada klik add ingress rules. Nah, di sini kita isi seperti hmm, statelessnya kita uncheck atau kita matikan gitu ya. Kemudian CIDR-nya 172.16.0.0 172.16.0.0/24. Kemudian untuk IP protokolnya kita menggunakan ICMP ini. Setelah itu kemudian add ingress rule. Dipergunakan untuk tugas hands on. Oke, add ingress rules. Nah, sudah. Setelah itu kita ulangi langkah 10. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama pada VCN yang kedua. Kita balik lagi ke sini, kita balik lagi ke networking, ke sini. Kita balik lagi ke VCN kita yang kedua tadi, namanya apa? Yaitu ini, piring VCN. Kita tambahkan lagi route table, klik route table dan oke, create route table. Oh, begini ya. Route table.
Add root tables, add root rules, target, configuring gateway, kemudian untuk ininya 10 signal, kita copy aja biar cepat. Oke. Kemudian untuk LPG2, kemudian H diperuntukkan untuk tugas yang satu. Oke. Kemudian setelah itu kita klik ini atur terus. Kemudian kita masuk lagi pada security list. Security list, default security list. Klik add ingress rules. Ininya ini IP protokolnya IP ICMP. ICMP, kemudian CIDR, CIDR, kemudian add ingress rules. Oke, sudah. Selanjutnya kita, nah, kita telah selesai menyelesaikan untuk task yang kedua tadi, yaitu kita telah selesai membuat compute instance untuk task yang kedua ini dan melakukan konfigurasi pada routing. Selanjutnya kita akan masuk pada langkah task yang ketiga, yaitu SSH to compute instance and test VCN peering. Nah, setelah itu kita telah masuk ke sini, jadi kita masuk lagi ke instance. Kita masuk ke Google Cloud Shell lagi ya, Cloud Shell. Using Cloud Shell, enter the following command. Kita copy aja ini. Kita buka di sini Cloud Shell. Kita tunggu saja. Di sini. Tapi sebelum itu kita, oh sorry. Ini kita clear dulu aja. Kita paste di sini, oke. Setelah itu kita masukkan perintah lagi ls. Nah, di sini ada dua ya, cloud hands on key dan cloud hands on key dot pub. Pub. Ya. Nah, di sini apa? SSH min i, berarti kita masukkan perintah SSH min i, SSH min i, cloud, cloud, hands dan key dot pub. Kemudian kita masukkan nilai IP public pada first compute. Nah, ini first compute yang pertama tadi kan itu instance yang pertama, jadi ini IP addressnya 150.230.176. PC
PC at 150.230.176 titik 176 titik 81. Sudah, setelah itu, oke. Setelah itu kita coba enter ya, apakah bisa. Are you sure want to connect to continue connecting? Yes. Kita pilih saja yes. Di sini kita pilih yes. Kemudian kita enter. Nah, di sini telah berhasil. Kita telah uh, unprotected private key file. Oke. Nah, oh, di sini error ya. If permission denied. Oke. Coba kita artikan ini. Jika kesalahan ini ditolak, pastikan Anda menggunakan min I dalam perintah SS. Pasan tadi sudah. Oh, salah tuh. SSH, min I, cloud, hence, I, si, 150, 30, gitu. Nah, kita enter lagi. Nah, activate the web console, enable. Oke, sini kita telah berhasil melakukan konfigurasi pada instance kita dengan instance yang pertama dengan SSH yang kita miliki. Oke, kemudian kita masukkan perintah berikut, ping, ping berapa? Ping private IP. Nah, private IP ini merupakan IP privat dari instance yang kedua. Oke, jadi kita masukkan aja di sini ping 172.16, 172.16.0.154. Gini. Nah, kalau kita enter, kalau berhasil, coba kita enter. Nah, di sini berhasil ya. Ketika ketika kita ping IP private dari instansi yang kedua, itu hasilnya begini. Itu artinya kita telah berhasil
terhubung dengan instance kita yang kedua dengan piring yang telah kita buat juga. Nah, jika ping berhasil, maka kita telah berhasil melakukan pembuatan VCN piring melalui dua VCN yang berbeda. Oke. Nah, di sini kita belajar. Ini akan terus berjalan, akan terus berjalan. Oke. Tanpa ini kalau kita mau berhentikan itu kita CTRL C saja, CTRL C. Nah, begini. Ini sudah berhenti karena kita sudah berhentikannya dengan perintah CTRL plus C. Nah, karena telah pingnya berhasil, maka kita telah berhasil membuat VCN piring across two different VCN. Kita masuk pada taks keempat. Switch to OC. Oke. Oke, view instance and compute. Oke, ini kita delete resource ya. Mungkin kita ke sini dulu. Compute instance. If your computer are not displayed. Nah, nah, di sini gampang saja kalau mau matikannya. Locate your compute instance, klik action dan terminate. Nah, di sini untuk kita mematikan ini, kita ke sini dulu. Di di sini kan ada dua ini, kan masih berjalan. Nah, untuk yang taks keempat ini kita untuk meminta untuk menghapus semua sumber daya pada instansi yang pertama dan instansi yang kedua. Nah, jadi kita diminta untuk meng-terminate ini. Nah, ini kita terminate dan kita klik ini. Cuman, oke, kalau kita klik ini, instansi pertama akan mati gitu ya. Demikian juga dengan halnya pada instansi yang kedua. Instansi yang pertama tadi ini, yang kedua ini, kalau instansi pertama juga kita diminta untuk begini dan begini. Oke. Lakukan hal yang sama. Ini kalau kita klik ini dia akan mati. Cuman saya belum mau melakukannya. Kita masuk pada untuk yang networking tadi, kemudian kita masuk pada virtual cloud network. Nah, di sini kita eh, mana nih? Nah, di sini kita juga diminta untuk mematikan virtual cloud networknya, ya. Di sini kita diminta untuk atau di sini kita terminate, delete all, close, itu saja. Nah, di sini kita diminta juga hal yang sama ya, gitu. Delete, delete nanti juga dihapus. Gitu. Mungkin nanti setelah video ini saya akan menghapus video ini. Cuman caranya seperti ini. Kita delete, nanti dia juga akan terhapus. Oke. Nah, begitu untuk menghapus semua sumber daya resource pada taks keempat ini. Lanjut. Nah, kemudian kita masuk pada unknown latchman.
Congratulations, you have successfully complete the lab. Jadi, kita telah berhasil melakukan lab eh, section 2, itu configure virtual cloud network peering dengan melakukan secara live labs mulai dari lab 1, lab 2 dengan tak 1, 2, 3 dan keempat. Oke, mungkin sekian untuk video demo dari saya pada section kedua ini. Mungkin untuk section selanjutnya, section keempat akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Vincent Sompi. Terima kasih telah menonton dan selamat malam. Ya. Pada task satu kita akan menggenerate SSH keys. Kemudian langkah berikutnya kita akan membuka Cloud Shell. Tunggu, tunggu, tunggu. Kemudian kita taruh SS name yang sudah pernah dibuat oleh Daniel, yaitu Cloud and Ski. Kemudian kita lanjut dengan memasukkan ls. Selanjutnya yaitu
Hmm. Lalu kita copy dan akan masuk ke lab 2. Kita masuk pada lab 2 dengan tas 1. Kita pergi ke networking, lalu virtual. Ini kan.
Kita masuk pada tas 2.